Selamat siang Kota Medan. Hari ini kembali lagi di podcast di sama Kapolda Sumatera Utara. Hari ini dengan saya Bribda Dinda Harahap. Kali ini saya akan tanya-tanya nih ke bintang tamu kita kali ini. Nah, sebelah saya ini teman-teman nggak asing lagi sih sebenarnya di sekitar Polda Sumatera Utara nih. Mengakui ya. Nah, jadi di sana saya ada Kak Aprilia Eka Putri Membantuko. Umur kali 22 tahun, lahir di Lumban Sona tanggal 3 April 2002. Kira-kira dengan bayar Kak April ini akses mungil Pak, mungil. Jadi ternyata Kak April itu adalah atlet kickboxing. Nah, boleh Kak kita tanya-tanya. Awalnya tuh nggak ada niatan buat ke bela diri. Awalnya tuh fokus setelah tamat sekolah, terus nyoba polisi karena memang cerita dari awal kan. Emang dari awal kecil polisi. Nah, terus tamat sekolah nyoba nggak dikasih jalan sama Tuhan, terus aku bingung nih, buntu nih, nggak tahu mau kemana. Yaudah aku ikut kuliah yang nggak ada dulunya niatan mau kuliah. Taunya masuk olahraga pula, ada peluang di situ kan. Dulu SMK jurusan akuntansi, malah pergi ke olahraga. Agak berbalik kan. Jadi habis itu nyoba, terus mereka ngajakin, ada juga keluarga yang berkecimpung dunia olahraga. Ya udah saya ngikut deh ke situ, terjun bebas ke situ. ke kickboxing. Kalau berkecimpungnya masih terhitung baru sih, masih 4 tahun lah, 2021 saya mulai. Baru kuliah langsung masuk tuh. Kirain 2020 Kak, ini baru. Kalau mulai saya masuk Polri itu kan tamat sekolah tuh, seperti cerita tadi, masuk sekolah, nyoba dari jalur umum, nggak lolos. Berapa kali itu? 3 kali pula. Agak capek 3 kali. Capek kali tuh, nggak lolos. Terus saya tahunya tuh polisi ada jalur penerimaan Polri dari prestasi. Nah, dari situ tuh makin bersangkut paut dengan olahraga yang saya ambil di kuliah. Jadi saya ngikutin tuh ke keluarga saya. Saya boleh nggak ikut cabang olahraga kickboxing itu? Padahal saya nggak tahu apa-apa, masih vakum. Basicnya juga nggak tahu gimana. Jab strike aja nggak tahu. Jadi memang betul-betul dari awal nol nyoba. Terus saya berusaha. Udah saya juga itu yang nuntun saya sama pelatih saya, mereka ngarahin saya, terus ngikutin saya ke sebuah pertandingan, event-event. Nah, dari situ saya dapat ini kan piagam karena sedangnya piagam peragaan. Jadi saya coba dari situ, puji Tuhannya dapat penghargaan. Terus nih, gimana lu sama lagi nih, kita di sini nih. Bagaimana? Pernah lihat ya? Udah. Banyak sih. Sedikit. Iya, sedikit. Soalnya kan masih 4 tahun, masih baru. Cuman kalau ikut pertandingan dari daerah sampai ke internasionalnya tuh ke Jordan udah pernah ikut dari awal kan. Ke Jordan untuk persiapan PON. Baru yang kedua ke Jurnas di Batam buat persiapan seleksi SEA Games. Nah, begitunya saya menang nih di Jurnas ini, dan kejutannya diajak buat mengikuti perlombaan SEA Games itu multi event di Kamboja. 2024 ini lumayan ada juga. Yang pertama itu MMA yang di Kamboja lagi. Bosan aku dengan Kamboja, agak bosan nggak aku Kamboja. Baru yang kedua PON, yang kita kan baru tahun ini baru selesai pertandingan, kita pula tuan rumah tuh, puji Tuhannya emas juga. Dan yang terakhir ini saya baru pulang dari Kamboja lagi mengikuti pertandingan kickboxing Asian Kickboxing Championship, dan puji Tuhan kayak Berarti kenapa sih Kak ke Kamboja udah 3 kali berarti? 3 kali. Kenapa bisa sering banget di Kamboja? Soalnya Kamboja sama Thailand ini lagi lomba-lomba nih, karena mereka kan lagi nyari nih untuk tuan rumah di SEA Games nanti 2025. Jadi mereka lomba-lomba buat event terbanyak, dan tergantung dana juga kan siapa yang lebih banyak gitu. Pada umumnya tuh semua pasti lebih taunya atlet itu banyakan senangnya. Cuman nih biar saya kasih tahu, lebih banyakan susahnya. Susahnya tuh yang pertama
susahnya tuh di bagian, apalagi kalau pada saat kita latihan tuh udah merasa capek, bongkok, harus ngikutin program latihan dari pelatih lagi, harus ngikutin semua dari awal hingga sampai selesai. Apalagi latihannya tuh beberapa sesi, ada 3 kali latihan, bahkan sampai 4 kali kalau memang betul-betul lagi mepet untuk mendekati pertandingan tuh. Dan capeknya lagi pada saat kita cedera itu memang hati kita memang udah down, apa namanya, perasaan kita yang paling down pada saat atlet itu ya cedera. Kalau kita udah cedera nggak ada lagi tuh untuk bangkitin semangat. Jadi kita memang kayak betul-betul mikir gimana ya cara ngobatinnya, gimana ya buat fisioterapinya atau cara pengobatan yang cepat dan efisien supaya saya kembali buat semangat latihan lagi gitu. Tapi kalau senangnya ya kayak Ya sekarang juga tahu pasti sebenarnya apa gitu. Berarti aku dapat cedera yang parah banget selama latihan sampai sekarang. puji Tuhannya nggak pernah sih, tapi pernah sekali kayak dislok di bagian di sini, tapi udah aman sampai sekarang, udah kuat puji Tuhannya. Apresiasi lah ya, apresiasi saya dapatkan dari awal pertandingan itu, dari kejuaraan daerah sampai enggak internasional. Dan pada saat ini kan saya sudah di instansi, dan saya juga sangat berterima kasih banyak kepada Bapak Kapolda Sumut yang sudah memberikan saya apresiasi dengan sebuah barang, yaitu sepeda motor. Bahkan bukan cuma buat saya loh, bahkan semua atlet semuanya diberikan sama rata dari kejuaraan daerah hingga sampai internasional. Dan saya juga sangat berterima kasih banyak kepada Bapak Dirsamad Kapolda Sumut yang sudah memberikan saya apresiasi yang begitu luar biasa kepada saya, yang dimana beliau memberikan saya kesempatan untuk berlatih di luar, memberikan saya lebih berkembang lagi dalam kejuaraan saya dan meningkatkan prestasi saya hingga membanggakan Indonesia. Dan jadi dari semua apresiasi itu saya sangat berterima kasih. Dan untuk apresiasi berbentuk dana itu sangat berguna bagi saya. Yang pertama ya kita pasti tahu untuk membantu keluarga atau perekonomian kita juga. Dan yang kedua, dana ini sangat berfungsi buat saya sebagai atlet ya untuk pulih saya. Apalagi kakak tadi kan bilang saya mungil banget. Tapi nah itu sangat berguna. Kita mungil sampai sekarang walaupun pulihnya banyak kan. Tapi mungil sehat. Itu sih yang saya ucapkan terima kasih. Dampaknya ya membuat saya makin lebih semangat lagi. Semua dari dana, dari barang yang sudah diberikan, dari kesempatan latihan yang sudah diberikan, saya makin semangat, saya makin membara-bara, menyala kakakku. Buat teman-teman sekalian yang lagi nonton, jika kalian berminat ke polisi, masuk polisi, jangan berkecil hati jika kalian sudah coba di bagian di jalur umum atau jalur prestasi. Banyak jalur-jalur yang sudah dibuka di polisi ini, bahkan di stabilitas pun sudah dibuka gitu. Jadi banyak cara, banyak jalan menuju ke Roma. Apalagi kalian selalu andalkan Tuhan dan selalu berdoa, karena nggak ada usaha yang mengkhianati hasilnya. Jadi sekian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. See you. Salam presisi, always be happy.